Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film drama spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Brutalist. Film ini rilis tahun 2024 dan memiliki rating film yang cukup tinggi. Memiliki unsur cerita yang menarik dan penuh dengan unsur emosi. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Film berlatar belakang pasca perang tahun 1947. Di awal kisah, seorang perempuan bernama Zofia berada di sebuah ruangan sambil menangis. Polisi meminta Zofia menulis laporan apa yang telah terjadi pada Zofia. Polisi juga memberitahu bahwa di luar ada saudara Zofia yang saat ini sedang menunggu Zofia. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Seorang pria bernama Laszlo dibangunkan oleh temannya dan meminta Laszlo untuk bergegas bersiap agar tidak ketinggalan antrian. Diketahui bahwa Laszlo dan temannya dalam perjalanan dari Bremerhaven, Hungaria untuk menuju Amerika pasca perang 1947. Laszlo sampai di Amerika. Dan terlihat banyak orang yang bermigrasi ke Amerika. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Laszlo dan temannya berpisah untuk tujuannya masing-masing. Laszlo menuju sebuah tempat dan bertemu saudaranya bernama Attila. Attila memberitahu Laszlo bahwa Erzsébet masih hidup. Dan Erzsébet adalah istri Laszlo. Laszlo mengira bahwa Attila bercanda dengan ucapannya. Namun Attila menegaskan bahwa Erzsébet benar-benar masih hidup. Mendapati hal ini, Laszlo menangis bahagia. Attila membawa Laszlo ke sebuah toko furnitur usaha yang saat ini dikerjakan oleh Attila. Perempuan ini adalah istri Attila bernama Audrey, warga negara Amerika asli. Untuk sementara, Attila akan memberikan tempat tinggal untuk Laszlo sampai Laszlo bisa menyesuaikan diri di Amerika dan mandiri. Attila juga memberitahu Laszlo lokasi apartemen Attila. Laszlo bisa datang ke sana jika Laszlo membutuhkan sesuatu. Audrey bertanya apa yang terjadi dengan hidung Laszlo karena terlihat merah dan bengkak. Laszlo memberitahu bahwa Laszlo melompat dari gerbong kereta dan terbentur pohon. Attila juga memberitahu bahwa nama Attila di sini berubah menjadi Miller. Attila melihat bahwa orang-orang di sini menyukai bisnis keluarga. Attila meminta Laszlo untuk menilai tokonya. Laszlo menegaskan bahwa tidak ada yang istimewa di toko ini. Attila memberitahu bahwa Attila membawa Laszlo ke sini untuk membantunya. Karena Attila tahu Laszlo adalah arsitek yang handal. Attila akan mempekerjakan Laszlo jika Laszlo mau. Namun Laszlo menolaknya karena Laszlo menilai bantuan yang diberikan ke Laszlo sudah lebih dari cukup. Di sebuah tempat Laszlo ikut mengantri untuk mendapatkan makanan bagi tunawisma. Namun Laszlo tidak mendapatkan makanan karena antriannya terlalu panjang. Di sebuah bus Laszlo melihat seorang laki-laki menggunakan baju bagus. Laszlo mencuri sesuatu di kantong laki-laki tersebut. Namun Laszlo hanya mendapatkan sapu tangan bekas ingus. Lalu Laszlo menuju sebuah gereja dan menemui pastor. Laszlo mencari informasi tentang istri dan keponakannya. Beberapa waktu berlalu, Laszlo merancang sebuah kursi untuk toko Attila. Sebuah kursi dan meja dengan bentuk estetik rancangan Laszlo. Audrey bertanya apa yang harus Audrey pasangkan di meja tersebut. Laszlo memberitahu untuk membiarkan seperti ini saja. Audrey menganggap meja kursi ini berbentuk seperti sepeda roda 3 di Amerika. Di suatu pagi Attila menemui Laszlo dan memberitahu bahwa Attila memiliki klien penting. Dan klien ini tertarik untuk menggunakan jasa Laszlo melakukan beberapa pekerjaan. Pria ini bernama Harry. Attila menjelaskan bahwa Harry ingin beberapa rak dipasang di rumah keluarga Dolston.
Harry ingin memberi kejutan ke ayahnya merubah sebuah ruangan menjadi sebuah perpustakaan yang elegan. So I guess we just like maybe make him a ladder. He's a voracious reader. Let me have Audrey come down and bit, okay? His old man got flush. Lalu Shin berpindah di rumah Harry. Attila menjelaskan ke Harry bahwa sepupunya adalah seorang arsitek handal dan tidak akan mengecewakan Harry. Harry menunjukkan sebuah ruangan dan tempat inilah yang Harry akan rubah. Harry bertanya berapa anggaran yang harus disiapkan. Laszlo menjelaskan tergantung material yang akan digunakan Harry. Harry meminta Laszlo untuk membuatnya dengan kualitas yang masuk akal. Harry berharap Attila membuat anggaran tetap di bawah $1.000. Harry juga tidak mau ada biaya tambahan tak terduga. Harry juga meminta agar pekerjaan ini selesai hari Kamis. Namun Laszlo menegaskan ke Attila mereka butuh tambahan tenaga kerja. Jika tidak, maka tidak akan selesai hari Kamis. Dan Laszlo memperkirakan semuanya kurang lebih biayanya $2.000. Di sebuah tempat setelah makan malam, Audrey memberitahu Laszlo bahwa Audrey yakin Laszlo bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik karena kemampuannya. Dan itu akan lebih baik daripada Laszlo tidur di toko Attila. Lalu Laszlo bilang ke Audrey bahwa Laszlo akan mencari tempat tinggal lain dan tidak akan tidur di toko lagi. Laszlo mulai membongkar ruangan di rumah Harry dan mulai bekerja. Beberapa pekerja diambil Laszlo dari tunawisma yang beberapa waktu lalu Laszlo temui. Lalu tak lama seseorang masuk ruangan dan marah-marah karena ruangannya diacak-acak. Laki-laki ini bernama Van Baaren, merupakan ayah Harry. Attila menjelaskan bahwa seharusnya ini menjadi kejutan untuk Van. Namun Van tidak peduli dengan kejutan karena ibunya sedang sakit dan akan dibawa ke rumah ini. Namun Van malah mendapati rumahnya sangat berantakan. Attila juga menjelaskan bahwa Harry yang meminta mereka merubah ruangan menjadi sebuah perpustakaan untuk kejutan. Lalu Laszlo meminta izin untuk menunjukkan ruangan ini, namun Van tidak peduli dengan perubahan ruangan ini dan meminta mereka untuk pergi dari rumah ini. Laszlo membawa Attila keluar dari rumah. Lalu Shin maju beberapa waktu. Laszlo ditemui oleh Attila dan memberitahu bahwa Harry tidak membayar pekerjaan mereka. Harry mengatakan bahwa Attila merusak properti dan Harry akan melaporkannya ke polisi. Attila bertanya apa yang akan Laszlo lakukan sekarang. Attila bilang bahwa Laszlo sudah mengusir klien Attila dan Attila juga bilang bahwa Laszlo merayu Audrey. Audrey sendiri yang memberitahukannya ke Attila. Namun Laszlo menegaskan tidak pernah melakukan hal itu. Attila memberitahu Laszlo bahwa mulai saat ini Attila tidak bisa membantu Laszlo lagi. Lalu Shin maju di tanggal 7 November 1950. Laszlo terbangun dari tidurnya di sebuah penampungan Philadelphia. Tunawisma ini bernama Gordon, teman Laszlo. Suster bertanya ke Gordon apa Laszlo sudah pergi. Gordon mencari Laszlo dan menemukan Laszlo sedang mengkonsumsi heroin di kamar mandi. Laszlo menjelaskan bahwa ini untuk mengurangi rasa cederanya. Gordon meminta Laszlo untuk menundanya dulu sampai pekerjaan mereka selesai. Gordon memberitahu bahwa suster ingin berbicara dengan Laszlo. Di sebuah tempat konstruksi, Gordon bertanya apa yang suster inginkan dari Laszlo. Suster ingin Laszlo menghadiri kebaktian di hari Minggu dan mengumpulkan sumbangan. Beberapa waktu kemudian, Gordon mendatangi Laszlo dan memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Laszlo. Dan ternyata laki-laki itu adalah Van. Laszlo bertanya apa yang dilakukan Van di sini. Van memberitahu bahwa Van ingin mengajak Laszlo makan siang. Van menunjukkan sebuah majalah ke Laszlo di mana majalah tersebut menampilkan foto Van di ruangan yang dulu dibuat oleh Laszlo. Dan banyak orang memuji karakteristik ruangan yang modern dan sangat elegan.
Lalu Van bertanya kenapa waktu Van mengusirnya, Laszlo tidak membela diri waktu itu. Van sudah menelpon Attila dan meminta maaf, namun Attila mengarahkan semua karya yang dibuat di rumah Van adalah karya Laszlo. Dan mulai saat itu, Van mencari informasi tentang Laszlo. Van menemukan beberapa karya yang sudah dibuat oleh Laszlo. Van bertanya lagi, kenapa Laszlo tidak membela diri saat itu? Laszlo hanya bilang bahwa sulit untuk menyela di tengah-tengah orang yang sedang marah. Van sangat malu mendengar hal ini. Lalu Van meminta maaf secara langsung ke Laszlo atas apa yang Van lakukan waktu itu. Karena ibunya saat itu sedang sakit parah. Namun sekarang ibunya sudah meninggal. Van bertanya kenapa seorang arsitek mau menjadi kuli batu bara. Laszlo menjelaskan bahwa Laszlo ditolak beberapa kali saat menawarkan jasa arsiteknya karena karakteristik Laszlo bukan karakteristik Jerman. Lalu Van memberikan bayaran yang dulu tidak dibayar oleh Harry. Van sangat menghargai karya Laszlo. Van juga mengundang Laszlo datang ke rumahnya untuk melihat dan menikmati karya Laszlo. Van meminta alamat tempat tinggal Laszlo dan akan mengirim mobil untuk menjemput Laszlo. Karena memiliki banyak uang, Laszlo mengajak Garden datang di sebuah bar untuk bersenang-senang. Lalu Scene maju beberapa waktu. Laszlo mendatangi rumah Van dan terlihat sedang ada pesta digelar di rumah tersebut. Van menemui Laszlo dan bertanya ada apa dengan hidung Laszlo. Laszlo memberitahu bahwa Laszlo terbentur. Van juga mengenalkan anak perempuannya yang bernama Maggie. Van memberitahu ke semua tamu bahwa Laszlo adalah arsitektur handal yang tidak pernah menggembor-gemborkan prestasinya. Van menemukan banyak jurnal arsitektur tulisan tentang Laszlo. Seorang tamu bertanya ke Laszlo apakah Laszlo sudah menikah. Laszlo memberitahu bahwa Laszlo sudah menikah dan saat ini istrinya masih di Eropa. Laszlo juga memberitahu bahwa Laszlo berasal dari Budapest yang rusak karena perang. Laszlo menceritakan bahwa Laszlo beruntung bisa pergi dari tempat itu karena tidak semua orang bisa pergi dari tempat itu. Istrinya masih di sana karena istrinya tidak bisa meninggalkan keponakannya karena keponakannya masih kecil dan sendirian. Lalu pria ini memberikan kartu namanya dan meminta Laszlo menemuinya di kantor. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Michael, is this a process your firm could help? It is not so simple. It's just the two of them. Michael's firm represents the office of the vice. Van juga menceritakan kisah hidupnya ke Laszlo, di mana Van berpisah dengan istrinya. Di sisi lain, para tamu kagum dengan ruang perpustakaan yang didesain oleh Laszlo. Mereka bilang bahwa Laszlo sangat jenius. Van bertanya ke Laszlo kenapa Laszlo memilih arsitektur. Laszlo menegaskan bahwa itu tidak ada penjelasannya. Laszlo juga memberitahu bahwa tidak ada penjelasan yang lebih baik tentang kubus daripada konstruksi kubusnya. Saat terjadi perang, banyak bangunan yang Laszlo buat masih berdiri kokoh di kota. Dari hal itu, orang akan mengetahui siapa Laszlo. Lalu Van meminta semua tamu untuk mendekat. Van akan mengumumkan sesuatu yang besar. Everyone. Thank you, Brandy. I have a terrific surprise. Let's try doing this in heels, Michael. Van mengajak semua tamu pergi ke atas bukit. Van berencana membangun sebuah tempat atas nama Margaret, ibu dari Van. Dan Van meminta Laszlo untuk merancangnya. Sesuatu yang baru dan tanpa batas. Laszlo sedikit kaget dengan permintaan Van, karena ini merupakan sebuah proyek terbesar dalam hidup Laszlo. Van juga akan memberikan Laszlo tempat di properti ini. Dan Van juga akan menerima keluarga Laszlo jika keluarga Laszlo ditemukan. Namun Laszlo masih bingung apakah Laszlo akan bekerja untuk Van atau tidak. Saat Laszlo akan pulang, Laszlo mencari supir yang mengantarkan Laszlo ke tempat ini. Lalu Laszlo bertemu dengan Harry. Harry meminta maaf atas keputusan ayahnya yang sangat tiba-tiba. Karena ayahnya memang sering membuat keputusan tanpa musyawarah kepada anak-anaknya. Harry menegaskan ke Laszlo bahwa ayahnya ingin mempekerjakan Laszlo. Laszlo mencoba menjelaskan ke Harry bahwa proyek sebesar ini belum pernah dilakukan oleh Laszlo. Dan Laszlo tidak tahu parameternya. Harry menegaskan bahwa Harry akan membantunya.
Maggie menghampiri mereka dan memberitahu bahwa kamar Laszlo sudah disiapkan. Laszlo baru menyadari bahwa Laszlo tidak boleh kembali ke rumah dan menetap di rumah ini untuk bekerja. Keesokan paginya, seorang pelayan mengantar baju ke kamar Laszlo. Lalu Laszlo menemui Van. Van memberitahu bahwa Dolltown sangat indah. Van berharap ada sebuah ruang auditorium untuk sebuah teater. Di luar musim, siswa lokal bisa mengaksesnya. Van juga bertanya ke Laszlo bagaimana pendapat Laszlo tentang gimnasium. Laszlo mencatat semua ide yang disampaikan oleh Van. Lalu Laszlo mendatangi kantor Harry. Harry juga menegaskan ke Laszlo agar Laszlo tidak membahas masalah uang dengan ayahnya, karena ayahnya pasti tidak peduli dengan hal itu. Harry memberitahu bahwa Harry sudah bicara dengan wali kota lokal dan pendanaan negara akan membiayai atas nama proyek ini jika mereka bisa menetapkan secara spesifik proyek apa yang akan dibangun. Harry juga menjelaskan agar Laszlo menyelipkan tempat ibadah di proyek ini. Lalu Laszlo memberitahu bahwa Van telah menjelaskan ke Laszlo bahwa Van ingin ada auditorium, gimnasium, perpustakaan. Ditambah lagi Harry meminta Laszlo menyelipkan sebuah tempat ibadah. Ada 4 bangunan yang harus Laszlo jadikan dalam satu bangunan. Hal ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah untuk Laszlo. Harry sudah menelpon kontraktor langganan Harry, dan Harry menyediakan anggaran $850.000 sudah termasuk bagian Laszlo dan kontraktor. Laszlo sepakat dan akan segera memulainya. Laszlo mengajak Gordon untuk membantunya dan memulai mengukur tanah. Satu persatu, Laszlo membuat sketsa rancangan. Laszlo juga membuat miniatur bangunan. Laszlo menjelaskan ke keluarga Van bahwa luas total bangunan adalah 2.684 meter persegi, termasuk sistem kondensat yang dapat disesuaikan ukurannya untuk memanen air hujan di bawah permukaan tanah. Ada beberapa bagian yang menampung total 500 orang di setiap sisinya, dan sistemnya bisa dipesan terlebih dahulu untuk tempat duduk dan penyimpanan, dan memungkinkan untuk konferensi, gimnasium, atau auditorium. Ruangannya terbuat dari beton pracetak dan kapel berada di tengah bangunan, dikontraskan dengan sebuah altar dari marmer dari pegunungan Carrara. Laszlo juga memberitahu bahwa saat matahari bergerak, balok kayu di bawah altar akan membentuk sebuah bayangan salib. Leslie menganggap bahwa bangunan ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari perkiraan. Leslie merupakan seorang kontraktor langganan Harry. Namun Laszlo menegaskan bahwa beton yang digunakan Laszlo kokoh dan sangat murah. Leslie tidak setuju dengan pendapat Laszlo dan menanyakan ke Van apakah bangunan ini benar-benar seperti yang Van harapkan. Van percaya dengan apa yang Laszlo buat, dan Van meminta Laszlo untuk melanjutkannya. Keesokan harinya, Leslie mendatangi kamar Laszlo dan mendapati Laszlo baru bangun tidur. Di sebuah tempat, Laszlo mempresentasikan miniatur ini di depan semua orang yang hadir. Laszlo memberitahu bahwa Laszlo adalah orang asing dan pendatang baru di Dolltown. Laszlo melihat sebuah komunitas di tempat ini. Laszlo akan membuat sebuah tempat di mana semua orang akan ditarik ke tempat ini. Dan tempat ini bernama Pusat Margaret Lee Van Buren. This is my only generous practicing Protestant. You may rest assured that Margaret Lee Van Buren. Scene maju beberapa waktu kemudian, di mana proyek mulai dikerjakan oleh kontraktor. Scene maju lagi beberapa waktu. Laszlo pergi ke stasiun kereta menjemput istrinya. Laszlo bertemu dengan Sofia yang mendorong Elizabeth menggunakan kursi roda. Laszlo sangat bahagia bertemu dengan istrinya. Lalu Laszlo membawa Elizabeth ke rumah Van dan mengenalkan ke mereka. Setelah makan bersama, Van menemui Laszlo dan memberitahu bahwa Leslie merekomendasikan Laszlo ke sebuah toko serba ada. Leslie yakin bisa memangkas biaya. Di kamar, Elizabeth bertanya ke Laszlo, apakah Laszlo tidak ingin bersama Elizabeth lagi karena kondisinya.
Laszlo menegaskan bahwa Laszlo tidak ingin mulai pertengkaran, dan Laszlo memberitahu bahwa Laszlo sangat mencintai Erzsébet. Di suatu pagi Erzsébet ingin pergi ke kota menemui saudaranya. Lalu Van menawarkan tumpangan ke Erzsébet. Di mobil Van memberitahu bahwa Van memiliki seorang kenalan loper koran. Van menawari Erzsébet apakah Erzsébet ingin kenal dengannya. Mungkin Erzsébet bisa mendapatkan peluang di perusahaan miliknya. Di sisi lain, Laszlo mendatangi Leslie dan marah ke Leslie. Laszlo marah karena Leslie mengadakan pertemuan dengan perancang yang lain tanpa sepengetahuan Laszlo. Laszlo bertanya siapa Jim. Leslie memberitahu bahwa Jim adalah orang yang cerdas. Namun Laszlo tidak setuju dengan perubahan rancangan yang dibuat oleh Jim. Leslie menegaskan bahwa ini bukan urusan Laszlo, dan Leslie sudah selesai memesan gipsnya beberapa bulan yang lalu. Hal ini membuat Laszlo sangat marah karena seenaknya sendiri merubah ukuran walaupun hanya beberapa senti. Di sebuah tempat Laszlo mengajak beberapa orang melihat proses pembangunan. Namun Jim tidak setuju dengan struktur bangunan ini dan menganggap bahwa bangunan ini tidak estetik. Terjadi perdebatan antara mereka. Karena Jim tidak terkontrol, Van meminta Jim untuk meninggalkan tempat ini. Van memberitahu Laszlo bahwa Van mempercayai Laszlo. Wali kota juga menemui Van secara personal dan bertanya apakah Van percaya dengan Laszlo. Karena ada beberapa poin yang Jim katakan dan itu terlihat benar. Wali kota memberitahu Van bahwa kantornya mendapat keluhan setiap hari tentang pembangunan tempat ini. Dan tempat ini akan dibangun oleh orang asing. Di suatu pagi, Van mengadakan acara peresmian yang dihadiri masyarakat setempat. Van berharap bahwa masyarakat mendukung proyek ini. We used to do it with horses. Take a lot of horses to do. But you say we get you in one of them. Excuse us. Leslie mentioned during our meeting with... Harry menemui Laszlo dan memberitahu bahwa Harry menyukai keponakan Laszlo. Tapi Yovia tidak mau meresponnya. Erzsébet melihat blueprint rancangan Laszlo dan memberitahu bahwa ini tidak biasa. Erzsébet mengalami kesakitan yang parah saat tidur. Lalu Laszlo memanggil Zofia. Zofia memberikan sebuah obat ke Erzsébet. Leslie memberi kabar ke Van bahwa kereta api yang membawa material mengalami insiden, di mana 7 gerbong kereta api rusak. Hal ini membuat Van merasa sangat marah. Leslie juga memberitahu bahwa insiden ini menyebabkan 2 kru masuk rumah sakit. Lalu Van menghentikan proyek ini dan memecat semua kru karena tidak ada yang bisa mereka kerjakan di sini. Van menegaskan bahwa media akan menulis hal ini. Van mengizinkan Laszlo tinggal di sini sampai Laszlo menemukan tempat tinggal yang baru. Laszlo marah dan merobek semua desainnya. Erzsébet mencoba menenangkan Laszlo dan meminta Laszlo untuk membujuk Van kembali agar Van memiliki semangat lagi melanjutkan proyek tersebut. Scene maju di tanggal 23 November 1958. Di sebuah tempat, terlihat Laszlo bekerja di sebuah perusahaan. Lalu seorang pria yaitu Michael menghampiri Laszlo. Di suatu malam, Zofia memberitahu bahwa Zofia akan ke Yerusalem dan akan hidup di sana bersama Benjamin. Laszlo memberitahu Erzsébet bahwa tadi Michael mendatangi Laszlo di kantor. Michael bilang bahwa uang asuransi sudah masuk dan mereka akan melanjutkan proyek tersebut. Van meminta Laszlo untuk ikut terlibat lagi, memilih marmer untuk altar. Namun Erzsébet tidak mengizinkan Laszlo kembali ke Dalton karena Erzsébet akan sendirian. Diketahui saat ini Erzsébet bekerja di sebuah perusahaan koran dan tidak bisa ikut ke Dalton jika Laszlo pergi ke sana. Di sebuah tempat, Van menemui Laszlo. Van menilai Laszlo sangat berantakan. Laszlo menemui temannya untuk memilih marmer. Laszlo menunjukkan batu marmer yang akan digunakan untuk altar. Van sangat kagum dengan keindahan batu ini. Li abbiamo rinchiusi qui in queste cave. Beautiful. It is beautiful. Exactly as you described. Il marmo è estratto qui in un mese. Teman Laszlo mengundang mereka datang ke sebuah pesta. Di tengah-tengah pesta, Van mendapati Laszlo menggunakan heroin di sebuah tempat.
Van bertanya, kenapa Laszlo melakukan hal ini kepada dirinya sendiri. Van menegaskan bahwa Laszlo memiliki banyak potensi, kenapa menghancurkan dirinya sendiri. Di saat Laszlo tak berdaya, tiba-tiba Van melepas celana Laszlo dan meruda paksa Laszlo. Keesokan harinya Van memberitahu bahwa semalam Laszlo mabuk parah dan dibawa temannya ke kamar tidur. Lalu Shin maju beberapa waktu kemudian. Terlihat progres bangunan sudah hampir selesai. Laszlo melihat beberapa pekerja sedang bermain di sela-sela istirahatnya. Hal itu tiba-tiba membuat Laszlo marah tanpa sebab. Di perjalanan, Erzsébet bertengkar dengan Laszlo. Laszlo sudah muak dengan hidupnya. Bahkan Laszlo memberitahu Erzsébet bahwa Laszlo pernah diusir dari rumah Attila karena istrinya menuduh Laszlo menggodanya. Laszlo juga menegaskan ke Erzsébet bahwa semua orang di sini tidak menginginkan kita. Malam harinya, Erzsébet sakitnya kambuh lagi dan memanggil Zofia. Laszlo memberitahu bahwa Zofia sudah tidak ada di sini. Laszlo mendapati obat Erzsébet sudah habis dan Laszlo menyuntikkan Erzsébet dengan heroin. Mereka berdua hanyut dalam pengaruh heroin. Keesokan harinya, saat Erzsébet ke kamar mandi, Laszlo mendapati mulut Erzsébet berbusa. Lalu Laszlo membawanya ke rumah sakit. Erzsébet memberitahu bahwa semalam Erzsébet seperti orang yang sudah meninggal. Apa yang dilakukan Laszlo ke Erzsébet? Laszlo menegaskan bahwa semalam adalah sebuah kecelakaan. Erzsébet bertanya ke Laszlo apakah Laszlo ingat tentang apa yang diucapkan Laszlo tadi malam. Laszlo tidak bisa mengingatnya. Erzsébet menjelaskan bahwa Erzsébet menyadari apa yang dikatakan Laszlo benar, bahwa negeri ini busuk. Semua orang di sini tidak menginginkan kita. Erzsébet akan pergi ke Yerusalem tinggal bersama Zofia. Erzsébet mengajak Laszlo untuk ikut bersamanya. Lalu Erzsébet mendatangi rumah Van seorang diri. Erzsébet memberitahu Van dan semua orang yang ada di meja makan bahwa Van adalah seorang peruda paksa. Harry bertanya apa maksud perkataan perempuan ini. Harry mengusir Erzsébet karena mengganggu ketenangan mereka. Lalu Erzsébet meminta Van memberitahu apa yang sudah Van lakukan ke Laszlo. Van menjelaskan bahwa Laszlo adalah pria yang sakit, kecanduan alkohol dan obat-obatan. Laszlo seperti anjing tua yang sakit. Van juga menegaskan mulai saat ini Laszlo tidak akan mendapatkan gaji dari Van. Dan Van sudah tidak memerlukannya lagi. Harry menyeret Erzsébet keluar dari rumah. Lalu Maggie menolong Erzsébet. Mendapati hal ini, tamu-tamu Van pergi dari rumah Van. Harry mencari ayahnya namun tidak menemukannya di rumah. Maggie menduga ayahnya telah pergi. Lalu Harry membawa orang-orang mencari ayahnya. Mereka masuk ke bangunan Van Buren dan menggeledah tempat ini satu persatu bagian. Namun mereka tidak menemukan siapapun di tempat ini. Lalu Shin maju bertahun-tahun kemudian. Di Venesia terlihat Laszlo yang sudah tua didorong oleh Zofia menggunakan kursi roda mendatangi sebuah acara. Zofia membacakan pidato di depan semua orang. Laszlo Toth adalah seniman yang berprinsip. Ambisi seumur hidupnya bukan hanya untuk mendefinisikan sebuah zaman, tapi untuk melampaui segala zaman. Lahir tahun 1911 di sebuah desa nelayan kecil, Austria-Hongaria. 40 tahun kemudian, Laszlo selamat dari Camp Buchenwald saat terjadi perang. Karya Amerika pertamanya adalah Institut Van Buren, Philadelphia. Masih belum selesai sampai tahun 1973. Bangunan ini merujuk pada kehidupan Laszlo di Buchenwald. Karakteristik bangunan ini, Laszlo membayangkan kembali sel-sel interior camp yang sangat sempit dengan dimensi yang sama persis, kecuali satu pengecualian yang menggemparkan. Ketika pengunjung melihat 2 meter ke atas bangunan, akan mengundang pemikiran bebas dan kebebasan identitas. Laszlo lebih jauh membayangkan kembali Buchenwald dan tempat pemenjaraan istrinya di Dachau, dan dihubungkan oleh segudang koridor rahasia. Menulis ulang sejarah mereka melampaui ruang dan waktu, sehingga Laszlo dan Erzsébet tidak akan terpisah lagi. Di akhir cerita, Zofia mengingat pesan Laszlo. Tidak peduli apapun yang orang lain jual kepadamu. Yang terpenting adalah tujuannya, bukan perjalanannya.
Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Laszlo adalah seorang arsitek Hungaria yang selamat dari Holocaust perang dan terpisah secara paksa dengan istrinya. Laszlo melarikan diri ke Amerika menemui saudaranya yang bernama Attila. Hingga pada suatu hari seorang pria kaya bernama Van melihat hasil karya Laszlo. Pria ini mempekerjakan Laszlo membuat sebuah bangunan untuk menghormati mendiang ibunya, di mana dalam satu bangunan terdapat beberapa bagian. Hingga pada akhirnya Laszlo membuat bangunan dengan beton yang kokoh, dan bangunan ini merujuk pada kehidupannya saat di camp dan kehidupan istrinya saat di penjara pasca perang. Laszlo tidak menyelesaikan bangunan tersebut karena Erzsébet meminta Laszlo untuk ikut dengannya kembali ke Yerusalem. Erzsébet menemui Van yang sedang berkumpul bersama kerabatnya dan memberitahu bahwa Van merupakan seorang peruda paksa. Setelah kejadian itu, Van menghilang tanpa jejak. Di akhir cerita, di Venezia, Laszlo yang sudah sangat tua mengadakan sebuah pameran, dan Sofia memberikan pidato tentang Laszlo di mana Institut Van Buren dibangun dengan sejarah kehidupan Laszlo dan Erzsébet. Film ini menggambarkan dunia arsitektur yang sangat epik dan sisi kelam sang arsitek itu sendiri. Gimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.